deh. Iya, jadi ke-rap saya. Gitu. Iya, siap. Ada ini ya, nge-hang dikit ya, Kak? Kaset kusut. Oke, kaset kusut ya. Tua banget jokesnya ya? Putar Jokesnya tua banget ya kita ya. diputar dulu gitu ya kan. Harus Kalau diputar zaman pakai dulu. pensil atau pakai pen gitu kan. Bener. Oke, aduh Baby G pakai warna merah kali ini. Halo Baby G. Halo Baby G. Ya, Lucu sebelahnya banget ada mood ya. Bukan ya. ada semut, tapi mood one and only. Ntar orang bilang ada mood apa semut, marmut. Waduh. Mood one and only. Berarti mood ini harusnya masih jomblo. Masih. Karena moodnya hanya one and only. Dulu sih harusnya ada ya XX-nya. Seingatku. XX apa tuh? Maksudnya kayak mood X apa gitu kalau nggak salah. Kenangan Shang mantan mungkin. Who knows? Atau dia lagi bosan kali ganti pakai nama XX-an ya kan, bucin-bucinan gitu. So dia langsung ganti nama aja. Nggak apa-apa, nggak masalah juga ya kan teman-teman. Tapi melihat ini ada Yisanshin juga ya yang ikut di band. Yap, Yisanshin Brody sudah ditutup, masih ada Digi, masih ada Natalia. Ayo, masih ada apa lagi? Coba para penonton langsung diketik di kolom komentar. Bantuin kita caster-casternya nih, biasanya mereka juga pinter-pinter soalnya. Jelas, Jahat Sylvana juga open. Terus masih ada Yuzong juga yang kalau emang mereka mau pakai buat langsung ngabisin ke arah side lane, tapi banningnya jatuh ke Benedetta. Yes. Benedetta pun langsung di ban kali ini. Masih ada Digi, Natalia yang masih open, Esmeralda juga masih open. Ini nih gila ya, setiap kali mereka melawan Artemis Aster, respect bandnya tuh ke arah Syahla punya hero pool. Always. Bener-bener gak dikasih kendor nih Syahla ya, saking seserem itu kah kalau dia megang Marksman ya? Kan kemarin udah lihat kok, begitu lepas langsung menggila ya. Dan cukup tahu aja bahwa dulu tuh juga di MPL ada yang terkenal dengan player Marksman itu Branz dari Bigetron. Setiap kali dia pegang Marksman tuh kayak selalu positioningnya gila-gilaan. Dan sekarang kalau di WSL berarti Syahla yang terkenal sama Marksman-nya. Betul. Dan karena Kaguranya langsung di ban ini ya, berarti dia nutup, sebenarnya ini nutup hero pool-nya Baby G juga, tapi dia pasti mau nutup ke arahnya Wait, ini Q-chan yang main. Q-chan ini harusnya offlane. Oke. Berarti ada yang diganti. Siapa yang gak main? Lucy. Iya, Lucy yang gak main. Lucy tidak main ya. Berarti siapa supportnya? Jul kah? Kali-kali tiba-tiba ada lihat nickname Colius gitu. Kan saya role support. Siap. Iya, pakai wig aja kurang nih. Kayak tadi kita bilang pakai wig, pakai sedikit eyeshadow, blush on dikit. Lip tint jangan lupa ya guys. Cucok meong gitu. Meong. Saya jadi nggak konsen lagi kan draftnya. Silakan Virgin Rolea. Daripada saya dijewer ntar pas pulang sama istri. Aduh, hari ini warna merah ya Bun. Oke, melihat baju merah jangan sampai lewat. Iya. Lepas apa lewat sih? Ya itulah pokoknya ya. Ya itulah ya guys. Jadi gak konsen saya. Digi masih open nih teman-teman. Digi open ya guys. Yuzong dulu enakan. Oh kan, baru ku bilang. Wah, Diginya langsung udah diambil cucok nih, udah cucok jadi coach nih. Siap. Tinggal turun aja. Kali-kali ya bolehlah tim-tim MPL ya kan yang ada yang lagi nyari coach ya kan, Coach Lius standby untuk discussion ini. Jadi promosi diri sendiri ya. Dan Matilda kali ini langsung diambil sama burungnya Pulung, Ferry Parsha. Siap. Pak Pulung, tolong ya kalau mendengar langsung aja ini kalau Liusnya dibabat gak apa-apa. Nanti katanya mau ke salon kan ya berdua, botakin aja udah gak apa-apa. Iya jangan dibotakin dong. Buset, baru live dan udah 910 like, the best sih. Viewernya WSL, keren sih dukungannya. Kalian terbaik, terima kasih yang udah nge-like ya. Yang belum like jangan lupa like juga. Jangan lupa subscribe sama jangan lupa hidupin loncengnya. Apalagi jangan lupa share ke teman-teman kalian bahwa WSL hari ini di hari yang ke-6 sudah dimulai. Cek nih, karena biasanya karena poin udah mulai tipis-tipis, ini sangat berpengaruh sih. Dari semua match hari ini tuh bakal berpengaruh untuk siapa yang bakal lolos ke playoff. Nah, oke. Dan satu lagi dari Lisa offlane sih buat aku. Mending ngamanin, dia mau Sylvana, yes. Asisi lilil panah. Nggak heran karena Artemis memang suka banget untuk main Sylvana. Dan di sana juga masih ada Parsha yang mungkin bisa ditangkap walaupun sebenarnya agak cepet sih mobility-nya. Jadi dia harus ngambilnya dari dalam bush, dia harus sembunyi-sembunyi dulu ya kan. Dan memang Lisa mainnya banyakan itu sembunyi dalam bush. Dia megang rumput, dia ngecek
surroundingnya, dan nanti dia baru coba untuk cari. Yap, bener banget sih. Tapi nih buat kalian kan sekarang udah mendekati jam makan malam ya bisa dibilang ya. Udah mau jam 4, biasanya udah mulai prepare dan lagi bingung mau makan apaan. Itu ada apa tuh sebelah kamu, Virgi? Wah, sebelah aku nih teman-teman, kalau kalian nanti ngelihat lagi ke arah caster ya, ada lagi datang rendang abangku. Rendang abangku tuh apa tuh? Wah, udah jelas ya, ini frozen food tapi dia versi rendang kok. Jadi ini gampang banget. Kemarin kan kita juga sempat dikasih nih. Iya, nah itu baru Olius mau bilang. Jadi kan kemarin kita dikasih tuh ya guys, penonton di rumah. Akhirnya Olius jujur tadi belum pernah nyobain. Bener. Pas bawa pulang, cobain. Buset, enak dong. Iya bener sih, aku ketagihan suka banget sih. Iya, Pak Produser the best sih langsung nih buat kalian satu-satu ya kan. Kemarin kita dikasih satu bungkus kan. Itu rendang abangku the best. Buat kalian yang lagi pengen nyari rendang tapi males bikinnya yang ribet-ribet, ada yang frozen food tinggal dipanasin dikit itu udah enak. Itu tinggal kalian langsung aja cek rendang abangku nih ya. Bisa dicek di mana tuh, Instagram ada di @apa? Rendang abangku. Langsung aja ya teman-teman. Atau kalau kalian yang mau belinya di store langsung, itu kalian bisa ke Food Hall di Pondok Indah, Kelapa Gading, Senayan City, Plaza Indonesia, atau ke Grand Indonesia. Yes, bener banget nih ya. Dan kita back to the draft. Kali ini Baxia dan juga Curry sudah mulai di-ban. Apalagi yang bakal di-ban nih? Tutup skor. Dia lebih milih tank ya. Karena dari Seven Heaven Alexandrite, dia tuh belum pick core dan belum pick tank. Sedangkan dari Artemis Aster, dia belum nge-pick core dan nge-pick satu side lane-nya lagi ya. Itu Bruno yang kali ini sudah di-ban. Nah, kalau dari seorang Virgi Rolia, apa yang mau di-pick sini sama Artemis Aster nih dari hero-hero yang terbuka? Ya udah di-pick. Aku tuh lagi Seven Heaven, dua hero, ayo buru sebelum di-pick. Tank satu mungkin, nggak usah. Tanknya kan harusnya itu si Matilda udahan. Oke, terus jadi apa? Kalau dia Leslie aku joget gitu, biarin aja dia. Pick aja Leslie. Lapu-lapu. Lapu-lapu buat side lane. One boleh juga. Wang-wang. Karena menurut aku Baby G kan udah pasti main Parsha tuh. Dan Vanilla Tena yang kayaknya bakalan megang si Matilda tank. Nah, kalau one sama Lancelot boleh nih, karena memang udah ada satu yang tebal yaitu dari Esmeralda sendiri. Iya. Ini jujur ya, kalau dilihat dari komposisi hero-nya Seven Heaven Alexandrite sambil kita menunggu dari pick dari Artemis Aster, ingat, mereka tuh tidak ada yang bisa terlalu durability gede banget di early. Mereka bakal main pick off, mereka bakal cepet nge-kill, jadi mainnya hit and run harusnya. Hit and run adalah ketika mereka mencoba untuk pick off dan mereka langsung mundur, tidak menahan terlalu banyak damage di early. Tapi di middle to late game-nya, mungkin ketika Esmeraldanya udah jadi beberapa item, Esmeralda lah yang bakal jadi samsak buat teman-teman Seven Heaven. Dia maju duluan, biasanya bukannya pakai Falling Star Moon, habis itu nanti terserah mereka mau ngelanjutin fight-nya atau mau disengage, itu semua bisa juga pakai Guiding Wind dari seorang Matilda. Dan buat Parsha-nya dia tinggal setup aja, cari angle. Yang penting positioningnya pas, Federal Strike-nya bisa kena ke arahnya Artemis Aster. Entah nanti formasinya buyar dan mau diculik satu-satu atau ternyata kena banyak dan bisa menghabisi, ya udah. Bener banget. Tapi buat kalian semua yang para penonton, langsung ramaikan kolom komentar, ketik #7mid. Jika kalian adalah pendukung dari Seven Heaven Alexandrite, dan jika kalian adalah pendukung Artemis Aster nih, kalau buatin aja ya. #Artemis Goddess aja ya, kayak waktu itu kan. Dewi Artemis, kan Artemis juga Dewi soalnya. Betul. Iya kan? Jadi langsung ketik #Artemis Goddess jika kalian adalah pendukung dari Artemis Aster. Dan ingat ya, seperti biasa, Kolis bakal telepon ciwi-ciwi nih. Bakal di video call jika mencapai like tertentu. Untuk awal karena ini masih baru match pertama, sekarang kan udah 1.300, masa 2.500 aja nggak nyampe. Yuk, kurang 1.200 lagi. Ya, kalau bisa lebih syukur-syukur, jangan dipas-pasin ya enggak? Supaya kalian dukung scene ladies-nya biar nanti makin berkembang lagi. Amin amin. Nanti WSL season 3 langsung berubah nama ya kan, MPL Ladies. Ya kan, MPL Ladies season pertama dari reset season ya kan. Yang pegang tetap 10-11 dong. Ini amin. Tapi sebentar lagi kita akan memasuki in-game-nya. Inilah dia line up prediction dari tim yang akan bertanding hari ini. Untuk di atas kita akan bertemu, itu harusnya Lisa The Ash bareng sama Aulia. Di bawahnya ada Mood One and Only yang harusnya bertemu dengan Jul. Berarti karena Shahla kan tetap di jungle, di belakangnya itu si Zahra. Berarti Q-chan ini jadi supportnya nih kok. Harusnya yang bakalan bertemu sama BBG. Yes, bener banget.
Dan ini kalau komentar udah rame, Instagramnya BBG apa tuh, Geo10_1. Makanya nontonin WSL pas lagi sesi interviewnya juga, jangan cuma match-nya doang. Itu si BBG udah pernah jelasin ya di pas sesi interview. Aduh, kalian ini ya rajin-rajin dong nonton interview gitu. Yang hobi juga boleh di screenshot dan dimasukin ke Instagram. Tag orangnya, tag kita berdua sama tag WSL-nya ya. Nanti sih biasanya kalau Kolius sih yang kalau kebetulan kelihatan bakal di repost sih kalau di story-nya Kolius. Iya, aku juga repost semua kok guys, selama emang aku masih sempat untuk nge-repost ya. Selama masih sempat lebih tepatnya. Betul, karena kan kadang kalau kebanyakan ya pusing juga ya guys. Tapi kalau dari draft pick-nya, Raulia demen yang mana nih? Aku masih seneng di Artemis sih sebenarnya. Artemis ya, tapi inilah dia match yang pertama, game yang pertama antara Seven Heaven Alexandrite versus Artemis Aster. Masih bersama caster kesayangan kalian yaitu Kolius dan Virgi Raulia. Yes. Silakan Virgi. Oke, Syahla langsung mulai ke arah red ternyata ya, red buff dibantu langsung sama seorang Gigi. Dan dari Jul-nya sendiri dia langsung aja mulai ke arah mid lane-nya. Walaupun bertiga dari teman-teman Seven Heaven Alexandrite, berarti ini bakalan sedikit terhambat untuk mereka bisa mulai buff duluan, tapi tetap damage early pasti dipegang sama assassin. Walah. Howl sudah mulai keluar mencoba untuk menghajar ke arah Matilda. Di sini Matilda dalam bahaya, tersisa satu bar darah lagi, ditembak-tembak terus open fire. Lycan Pounce-nya pun berhasil menumbangkan seorang Vanilla Athena. First blood untuk Syahla. Untuk Syahla tentu saja, dan memang yang jadi keunggulan dari seorang Roger adalah ketika dia bisa change form, dan Lycan Punch juga udah pasti punya karena kan yang biasa yang diambil first skill ya. Jadi memang itu akhirnya bikin dia benar-benar kuat banget di artinya menurutku, dan buat ngabisin ke arah seorang Vanilla Athena yang kita bisa bilang dia tuh tipis gitu loh kok. Jadi itu udah cukup gampang, dan iya blue buff-nya udah diamankan juga. Lancelot dia harus mulai bergerak lebih cepat supaya nggak ketinggalan rotasinya. Yes, bener banget nih dari Vanilla Athena ya, gila. Sebenarnya Soul Bloom tuh memang ngeselin itu sih di early tuh, damage Soul Bloom dari suara Matilda tuh pedes banget ya nggak sih? Betul, damage-nya pedes, udah gitu kamu juga bisa menyesuaikan gitu loh, mau ditahan lama atau enggak. Sudah ada cakar-cakaran Lycan Pounce dari seorang Syahla ya, berubah menjadi wall form. Mencoba untuk mencakar tapi one and only karena memang tadi mananya udah sedikit banget ya. Jadi dia langsung pulang. Betul. Dan dilihat dulu karena Jul-nya di sana udah berhasil nge-stun juga ke arah seorang Vanilla Athena, tercicil ya guys, sudah mulai tercicil, dan ini dia harus mulai ngejagain Stacy supaya enggak diculik dengan mudah, apalagi dia dari tadi cukup terlambat juga dari segi yes. Lisa Diaz kali ini langsung dihajar dengan telur gurung putar, tapi masih ada quicksand guard-nya, malah Vanilla Athena pun harus tumbang. Dua kali tumbang, tapi volley Star Moon-nya bagus banget ke arah 4 hero. Berusaha untuk menghindari, tapi kita di sini mulai ditusuk-tusuk gaming mood. One and only tersisa satu bar darah lagi, apakah bakal dikejar sama Syahla? Ternyata tidak. Syahla lebih fokus ke arah Turtle, tapi datang hantaman benda tumpul Big Black Dragon. Berusaha untuk menghajar hanya untuk mengusir teman-teman dari Seven Heaven Alexandrite. Walah, kalau udah modelnya begini malah menjadi keuntungan untuk Artemis Aster. Kenapa mereka nggak ada yang ke takedown, tapi tadi udah sempet ditumbangkan lagi. Dan masalahnya gini, Baby G udah sempet tumbang satu kali. Kalau dia begini terus, dia pasti bakalan udah mulai di gank, dan dia harus mulai bisa positioning dirinya dengan baik. Bagusnya sih memang One itu punya skill set yang diidam-idamkan dari seorang marksman, yaitu Needle of Flower. Jadi bisa menghindari crowd control, tapi sepertinya di sini mulai dihajar lagi. Feather Airstrike pun sudah mulai di pop up, tapi ternyata Jul langsung menggunakan flick out begitu saja. Iya, dan enaknya memang ketika dia bawa Gigi, ini bisa banget untuk ngehambat tapi Julnya di sana bakalan coba untuk dicek-cek dulu. Syahla udah mulai maju, Zara tadi udah bagus banget keluarin ke arah Time Raver Staff. Yes. Ya hampir aja tadi ya, tapi sepertinya Stacy harus menggunakan Phantom Execution-nya untuk kabur ke arah belakang. Jul, dia nangkep Natalia aja dengan Imperial Justice-nya karena nggak kena ke arah siapa-siapa. Oh my god, Syahla ternyata dia berani banget, dalam bahaya. Apakah bakal meninggal? Ternyata yes, langsung ter-take down karena dia nafsu. Yes, nafsu. Kalau Syahla sih memang biasanya dia tipikal bermain yang cukup barbar dan juga optimis. Sebenarnya memang dia bisa cukup
cukup bisa menghitung damage. Dia yakin dia bisa, cuma masalahnya dia lupa kalau Stacy itu turn terus. Yes, masih ada immune ya? Lama. Masih ada beberapa immune skill set yang dimiliki oleh seorang hero Lancelot. Yes, dan dia mungkin tadi nggak expect juga kalau turn loss-nya udah up lagi. Dan Reaper Time sudah mulai dikeluarkan, namun sepertinya mulai terlompat-lompat dengan Furious Dive-nya. Stacy pun harus tumbang. Zahra dalam bahaya, satu berdarah lagi tersisa. Flame shot-nya on point. Karaulia berusaha untuk dikejar, bukan flame shot itu mah tadi apa tuh ya? Solo pet. Nah, Najajul berusaha untuk kabur kali ini di sini, tapi masih ada reverse time dari seorang Digi. Quicksand guard-nya ditambah lagi Raging Sandstorm langsung menghajar Muton Only. Dikebukin sama 4 hero secara langsung. Apakah bakal dicakar-cakar gaming sama seorang Roger, tapi darahnya udah pada low banget. Mereka langsung mundur ke arah belakang. Muton Only langsung kebalikin keadaannya. Lisa DS yang kali ini dalam bahaya. Desert Tornado-nya tidak berhasil menyelamatkan nyawanya dan Lisa DS pun harus tumbang. Iya, memang tipikal permainannya dari Artemis Aster ini, mereka banyakkan setup fight, dan dari tadi Diginya memang selalu bisa mengganggu menggunakan time reverse, dan kita bakalan lihat nih replaynya teman-teman ya. Jadi ini tadi bagian dimana Lisa DS akhirnya bisa menumbangkan seorang Baby G, dan ketika moodnya udah masuk, oke, semuanya sebenarnya pada sekarat, tapi memang damage yang diberikan sama 4 orang itu tetap sakit. Oh yes, bener banget, weakness-nya langsung open kali ini. Jul langsung tertumbang di sini, langsung double kill didapatkan juga. Zahra tumbang dan bahkan triple kill dari seorang Baby G. Waduh. Looking for Maniaka di sini karena Lisa DS mencoba untuk menghajar ke arah Baby G. Raging Sandstorm-nya tidak kena ke arah siapa-siapa. Ditembakin terus-terusan, masih ada Quicksand guard, dia malah regen darahnya. Baby G dalam bahaya. Oh my god, Desert Tornado dari seorang Lisa DS mengakhiri hidup seorang Baby G. Yes, untuk early game kayak gini, Desert Tornado dari seorang Halit itu memang pedih banget. Apalagi dia Halit side lane ya. Dan ini dia tadi teman-teman replaynya, bagian dimana turn loss-nya akhirnya berhasil mengenai, dan itu ngecicilin ke arah 3 orang dari Artemis Aster, bikin Baby G bisa dapetin triple kill karena dia udah dapet weakness-nya. Sekali dia udah naik dan sisanya pada low, itu langsung babat habis semua. Yep, bener banget sih. Sedangkan di sini udah mulai dihajar-hajar. Motor Only mencoba untuk dikejar karena tersisa satu berdarah terakhir. Wolf Form pun sudah mulai dikeluarkan oleh Shahla, namun belum ada follow up dari skill Lycan Pounce. Iya, ini dari Artemis Aster menurut aku mereka harus mulai bermain dengan cukup hati-hati, karena dari Seven Alexandrite mereka udah mulai ngerti pola permainan Artemis Aster. Banyak kan nabrak gitu, dan juga Shahla dia itu kan tipikal marksman yang maju ke depan, dan ketika nanti dia nggak punya support yang mumpuni, itu malah bisa dimanfaatkan. Oh, Raging Sandstorm-nya masih miss, tidak kena ke arah Baby G, tapi Baby G langsung terbang seperti kuntil anak yang dicabut pakunya. Kita lihat di sini, ditambah lagi Circling Eagle mencoba untuk menghajar Jul dalam bahaya. Phantom Execution-nya belum bisa memberikan impact yang begitu besar. Jul pun harus ditumbangkan. Tonrose-nya sakit banget, setengah bar darah. Shahla harus mulai kehilangan. Mau tidak mau Shahla dan juga Zahra bermain defensif, dan middle turretnya harusnya sih udah mulai hancur. Iya, seharusnya ini udah hancur ya, karena di sana ada Stacy juga. Tapi yang cukup menarik adalah Aulia. Zara. My god. Bener-bener gak dikasih kendor. Bener-bener gak dikasih kendor, karena memang tadi Zara udah tinggal sedikit juga HP-nya, dan satu tuh terus itu udah berhasil untuk ngabisin ke arah seorang Digi. Dan tapi yang mau aku bahas di sini ya, yang cukup menarik adalah Aulia pegang Parsha, yang mana biasanya Parsha itu dipegang sama Baby G. Yes, kali ini dia berubah role, mulai dihajar lagi dengan telur gurungnya. Apakah bakal dikejar karena datang Blinkback Dragon-nya menghajar ke arah Aulia. Aulia pun langsung tertumbang. Lycan Pounce pada saat jadi Wolf Form tidak berhasil menyamakan Shabila, ternyata Shahla bener-bener harus tumbang. Muton Only sekarat banget darahnya mencoba untuk dikejar sama Q-Chan. Tonrose masih miss, tapi ternyata Q-Chan dipukulin sama 3 hero secara langsung. Apakah bakal selamat? Q-Chan-nya ternyata langsung tumbang, dan Unstoppable berhasil diamankan oleh seorang Stacy. Iya, dijadikan tumbal ya memang, dan Q-Chan sendiri nanti sebenarnya udah pede banget kalau dia bisa nge-take down. Cuman sayangnya memang di belakang masih ada Vanilla Tena dan juga Stacy yang cukup nempelin, dan mereka itu memang punya tipikal permainan yang kayak nge-follow up terus-terusan gitu loh. Selagi kita bisa makan, kenapa enggak? Jadi akhirnya menurut aku itu yang tadi bikin Seven Alexandrite ketika moodnya dikejar-kejar dan dijadiin bait, mereka nggak ninggalin tapi tetap dibantuin. Yes, bener banget sih. Dan ini bener-bener ternyata dari seorang Baby G bisa main marksman ya. Biasanya dia ada di tengah, kali ini dia main marksman dan lumayan baik sih permainannya. Tapi oh my god, baru dibilang lumayan baik, dia harus ditumbangkan sama Lisa DS dengan Desert Tornado-nya ya. Memang Khalid itu harus dipancing dulu Quicksand guard-nya, baru dia crossbow of tongue gak sih? Bener, karena kalau misalnya nggak ada sama aja sayang. Sarmun langsung diebot-ebotin aja dengan Stardust Dance-nya. Apakah bakal bisa kabur Lisa DS kali ini? Ngibrit dia naik skateboard pasir.
masih bisa mundur ya, masih bisa mundur. Dan Aulia di sini juga menurut aku positioning dia cukup oke, walaupun dari tadi cukup banyak dikejar juga ya. Tapi memang Digi dari seorang Zahra ini cukup nyebelin banget. Masalahnya networknya udah mulai dipegang lagi sama Seven Alexandrite. Ketika sekarang selisihnya udah mulai di angka 5.000. Dan dengan item yang kayak gini, Parsianya udah jadi COD juga. Dan dari Lancelot sendiri dia udah jadi 3 item, Raptor Machine udah, Heptasis sama Endless Battle. Makin gede lagi damage-nya dan dia bakalan punya true damage yang lebih sakit. Plus dari Raptornya sendiri, stack-nya harusnya udah full sih di menit sekarang ya. Bener banget sih, dan inget ya bahwa kalau dari draft pick Artemis Aster ini bakal bahaya di late game sih sebenarnya. Bener, karena mereka menurut aku cukup kuat dari Roger dan juga Yuzong, apalagi Diginya. Walaupun mungkin Diginya memang gak bakalan sesakit di early game dari time bomb-nya sendiri, tapi dari reverse time-nya dan juga time jump-nya bakalan semakin kecil lagi cooldown-nya. Yes, tapi ternyata Peter Extract yang menuju ke arah Zahra tadi udah sakit banget, Phantom Execution dan Zahra pun harus tumbang. Looking for more, mulai berputar-putar, satu dipukulin sama 4 hero, Raging Phantom langsung dikeluarkan. Butuh and only dalam sekarat banget dan sisa 1 bar darah lagi. Tapi ternyata Stacy udah mulai masuk ke dalam tengah-tengah sana. Syahla pun tumbang, double kill didapatkan oleh Baby G, triple kill bahkan. Looking for Maniac, didapatkan oleh seorang Baby G. Oh my god, GG banget ya. Maksudnya ini benar-benar kayak kali pertamanya kita ngeliat Baby G menggunakan marksman. Dan ini dia tadi teman-teman replaynya, bagian dimana ketika Diginya udah mati, mereka udah nggak punya lagi resource untuk bisa membantu keluar dari keadaan ini. Dan Baby G benar-benar enak banget, udah free hit, dibantuin lagi sama seorang Lancelot. Dan dari belakang pun ada Mood one and only yang benar-benar ngedistract seorang Jul. Jadi akhirnya dia nggak bisa ngelock ke arah seorang Baby G gitu loh. Dan Baby G-nya benar-benar free. Yap, bener banget, dan ini adalah space buat teman-teman dari Seven Alexandrite karena Lord-nya udah mulai dicolek-colek manja. Betul, dan Mood pun di sana lagi sibuk juga untuk ngezoning ke arah teman-teman dari Artemis Aster. Udah selesai Lord-nya, bakalan coba untuk ditabrak. Karena ada Black Dragon Form yang langsung muter-muter kayak lagi patroli ya. Cuman sayangnya langsung dia mendarat di dekat teman-temannya dan mereka lebih memilih untuk mundur ke arah belakang karena kalau sampai terculik sama teman-teman Seven Alexandrite bakal rugi banget. Betul, jadi jangan sampai rugi karena sekarang mereka harus bisa tackling dulu di dalam base-nya sendiri. Tapi Lord udah mulai berjalan dari arah mid lane. Harusnya nggak usah di-clear, tapi lebih ke arah bottom lane yang di-clear supaya mereka masih bisa menjalankan 3 lane push. Cuman mungkin ini bakalan 2 lane push dulu aja kali ya. Karena dari hey not bad katanya. Hey not bad, dan Lord pun sudah mulai masuk dari arah tengah. Feather Airstrike pun sudah mulai di-pop up begitu aja, tapi Lisa Diaz masih ada Quicksand Guard-nya dan juga Raging Sandstorm mundur ke arah belakang. Darahnya udah nggak kelihatan lagi, hampir aja dia ter-take down. Tapi di sini bahaya banget karena teman-teman dari Seven Alexandrite udah mulai masuk. Dia aja dengan Tone Rose-nya, ditusuk lagi dengan Phantom Execution. Godlike masih didapatkan oleh seorang Stacy, double kill. Looking for triple kill karena di sini 1-1 dari Baby G bener-bener gak mau ngasih kendor. Ditusuk-tusuk terus dengan pedangnya, tapi base-nya kali ini udah mulai diserang-serang. Triple kill dari seorang Stacy, looking for Maniac, dan Maniac beserta Seven Alexandrite yang memenangkan game yang pertama. Congratulations untuk Seven Alexandrite karena sudah berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi ingat, early game-nya mereka sempat kesandung.